Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'da. Pendengar setia Radio Republik Indonesia Stasiun Surabaya dimanapun Anda berada, kembali saya Abil Malik akan menemani pendengar sekalian 60 menit ke depan di acara interaktif seputar ilmu tajwid. Pendengar sekalian, dalam surah Al-Isra ayat ke-70 Allah berfirman, sesungguhnya kami telah memuliakan anak-anak Adam. Kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Pendengar sekalian, acara interaktif seputar ilmu tajwid bisa Anda ikuti di Pro 1 99,2 FM atau Pro 4 585 AM. Anda pun bisa ikut bergabung di acara interaktif nanti di line telepon 0315346817. Sebelum saya berikan kesempatan untuk pendengar yang ada di rumah, terlebih dahulu acara ini akan dibuka oleh beliau Kiai Haji Ahmadzul Hilmi Ghazali. Beliau selaku narasumber di acara ini. Beliau juga selaku Rais Surya di PCNU Kota Surabaya dan pimpinan di Jam'iyatul Qurra wal Hufad. Kita akan bergeser ke beliau Kiai Haji Ahmadzul Hilmi Ghazali. Monggo Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi waffaqana liqiyam syahri Ramadan bis-sawmi wa salati lailihi wa tilawatil Qur'an wa ghairi dzalika min at-taqarrubi ilaihi. Wassalatu wassalamu ala ajwadi ma kana fi Ramadan sayyidi sadat سيدنا وحبيبنا وشافعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Saudara-saudara kaum muslimin, kaum muslimat, pendengar Radio Republik Indonesia Stasiun Surabaya, para peserta tadarus yang berbahagia, marilah kita awali acara kita ini dengan bacaan surat Al-Fatihah. Ala ma nawayna wa ala ma nawa salafus salih wa ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa alihi wa azwajihi wa ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin وإلى حضرات الأنبياء والمرسلين والشهداء الصالحين وأهل طاعتك أجمعين وإلى حضرات أولياء الله عباده الصالحين أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها في برها وبحرها وجوها وجميع المفسرين والمحدثين والقراء والحافظين والحاملين أهل سلسلة القرآن وآخذهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. Para pendengar, para peserta tadarus yang berbahagia, kita telah sampai pada ayat yang ke-7 dalam menampilkan riwayat-riwayat bacaan Al-Quran. Ayat yang ke-7 surat Al-Baqarah. Saya bacakan terlebih dahulu ayat yang ke-7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Ayat yang ke-7 ini di kalangan para ulama qurra ada beberapa perbedaan-perbedaan bacaan dalam riwayatnya. Saya mulai dari mim jama'. Khatamallahu ala qulubihim. Ini ada mim jama' yang sudah sering kami jelaskan. Di kalangan para ulama ada perbedaan, ada yang membaca dengan silatu mimil jam'i, yaitu dengan memberikan harakat pada mimnya, harakat dhammah, dan dipanjangkan dengan mat tabi'i karena tidak ada huruf hamzah di depannya. Jadi hukum silahnya itu adalah hukum mat tabi'i, 2 harakat. Saya tidak akan mengulang karena ini banyak di kalangan para ulama perbedaan. Ada Imam Ibnu Katsir, ada riwayat Qaulun, ada Abu Ja'far. Kemudian pada kalimat sam'ihim ada riwayat syadzah, riwayat yang bukan sahihah, dengan membaca sam'ihim menjadi asma'ihim. Dalam riwayatnya demikian. Kalau kita melihat perbandingannya, di dalam ayat ini ada kata qulub. Qulub itu jamak dari qalbun. Juga sesudahnya ada kata absar. Absar juga kata jamak. Sementara sam'un itu mufrad. Kalau kita melihat pada perbandingan itu, barangkali memang layak kalau dibaca dengan jamak. Sehingga dalam riwayatnya ada yang baca wa ala asma'ihim. Jadi dibaca jamak. Sama dengan qulub dibaca jamak, maka sama'ihim juga dibaca jamak. Mengapa dalam riwayat yang sahihah justru pakai mufrad? Nah, ini tidak bisa ditanya karena riwayatnya memang demikian. Riwayat yang sahihah, riwayat yang mutawatir yang memenuhi persyaratan justru menggunakan sam'ihim. Mungkin ada siri yang belum terungkap. Kemudian ada kata ala absarihim. Kita tahu kalau setelah ada huruf mat, ala itu kan ada huruf matnya, ketemu dengan huruf hamzah. Juga pernah kami jelaskan secara rinci madhab di kalangan para ulama qurra tentang ukuran panjangnya. Ala itu berapa ukuran panjangnya? Pernah kami jelaskan ada yang menggunakan 2 harokat, 3 harokat, 4 harokat, 5 harokat, dan 6 harokat di kalangan para ulama qurra yang sahihah. Ini juga tidak akan kami ulang ya, karena sudah
sudah kami jelaskan secara rinci. Kemudian ada kata absarihim. Absarihim, kalau kita teliti dari kalimatnya ada dua kalimat ya, absar dan him. Himnya disambung secara muttasil. Tapi intinya di situ ada kata absar. Absar ini kalimat yang akhirnya adalah huruf ra. Ada hukum secara khusus yang disebut sebagai ar-ra mutatarrifah al-maksurah gitu ya. Kalau kita lihat di dalam kalimat ini, ra-nya itu terletak di akhir yang disebut sebagai ra mutatarrifah. Ar-ra al-mutatarrifah, ra yang terletak di ujung, di akhir. Maksurah, al-maksurah yang berharakat kasrah. Ini ada hukum secara umum akan selalu dibaca dengan model imalah oleh Abu Amr dan Duri Ali Al-Kisai. Abu Amr dan Duri Ali Al-Kisai selalu membaca dengan imalah sehingga menjadi Abu Sir. Setiap ada huruf ra yang terletak di akhir kata berharokat kasrah, maka huruf mat alif yang jatuh sebelum huruf ra itu akan dibaca dengan imalah menurut Abu Amr dan Ad-Duri Al-Kisai. Sementara ada pula bacaan Imam Nafi' riwayat Warsh juga akan membaca dengan bacaan model taklil. Taklil itu adalah setengah imalah ya. Atau sering juga disebut dengan imalah sughra. Imalah sughra itu adalah bunyi yang cenderung kepada harakat fathah. Bunyi pertengahan antara fathah dengan kasrah tetapi lebih cenderung kepada harakat fathahnya. Itulah disebut sebagai al-imalatus sughra atau taklil. Di dalam prakteknya bacaan pada bacaan absar ini kalau ditaklil seperti ini, absarihim, absarihim, bukan absarihim, tapi bukan absarihim, tapi absarihim. Itu namanya taklil. Yang mentaklilkan di sini adalah bacaan Imam Nafi' riwayat Warsh. Dan itu akan berlaku umum. Setiap ada ra yang berharokat kasrah di akhir kalimat atau di akhir kata, itu berlaku baik riwayat Warsh ataupun Imam Abu Amr dan Duri Ali Al-Kisai. Sementara imam-imam yang lain membaca dengan fathah biasa, absarihim. Wa ala absarihim ghishawah. Ada kalimat ghishawah. Ini ternyata kalau kita melihat dari sisi periwayatan bacaannya, memang jumhur membaca ghishawah, bahkan di kalangan imam qiraat 7 atau qiraat 10 semuanya membaca dengan ghishawatun gitu. Tapi ternyata banyak yang mempunyai riwayat yang berbeda. Ada yang membaca ghushawatun, ghu pakai dhammah. Bahkan ada yang membaca dengan ghashawatun. Nah, jadi ghishawatun, ghushawatun, ghashawatun, ada yang begitu. Ada pula yang baca dengan ghishawatan. Nah, pakai fathatain ya. Ghishawatan, bukan ghishawatun, ghishawatan. Ada pula yang baca dengan ghashawatan. Ada yang membaca dengan asyawah. Ya. Asyawah ini kalau kita melihat pada persyaratan bacaan sahihah, ini ada kesesuaian dengan Rasm Utsmani. Di dalam Rasm Utsmani kan tidak dibedakan antara ain dengan ghin. Pokoknya ada tulisan seperti ain itu, apa dibaca ain, apa dibaca ghain, itu bisa.
Tetapi karena dari sisi periwayatannya tidak mutawatir, walaupun dari sisi kesesuaian dengan Rasul Utsmani memenuhi syarat, tetap dibaca dengan dianggap sebagai bacaan yang syadzah karena tidak memiliki riwayat yang mutawatir. Demikian pula ada yang baca Aisyawah, ada Asyawah, ada Aisyawah, ada Ausyawah gitu. Itu yang pakai ain. Yang pakai ghain tadi sudah kami sebutkan bermacam-macam tadi. Ternyata juga ada yang lain seperti bacaan Abdullah bin Mas'ud sendiri. Pernah membaca dengan ghashwah. Wa ala absadihim ghashwah. Dibaca begitu. Ada pula yang baca wa ala absadihim ghashwah. Ghashwatun, ada ghashwatan gitu. Ada yang baca wa ala absadihim ghishwah, ghishwatun. Ada yang baca wa ala absadihim ghasyah, pakai iya. Ada juga yang baca dengan imalah. Kalau imalah ini adalah bacaan secara umum. Jadi setiap ada tak niswa atau tak marbutah, tak niswa seperti ini, kalau sebelumnya ada harokat fathah, ini sebelum tak marbutah itu kan ada wawu harokat fathah, maka fathahnya huruf wawu ini bisa dibaca dengan imalah, walaupun di kalangan Imam Ali Al-Kisai sendiri masih ada perbedaan, tapi ada yang membaca dengan imalah, sehingga kalau kita membaca menurut bacaan riwayat atau Imam Ali Al-Kisai, wa ala absarihim ghishawih, itu kalau diwaqafkan. Kalau diwasalkan ya tetap berharakat fathah. Wa ala absarihim ghishawatu wa lahum 'adzabun 'adzim. Itu kalau dibaca dengan wasal. Tetapi ketika diwaqafkan pada ghishawatun itu bisa diimalahkan. Sebetulnya ini berlaku umum, ada satu ketentuan kaidah usuliyah, ya. Sebagian ulama ada yang mengimalahkan setiap tak marbutah yang didahului oleh huruf-huruf yang tergabung pada kalimat fajuthat Zainabu lidudi syamsin. Ada fajuthat Zainabu lidudi syamsin. Itu huruf-hurufnya terkumpul di situ. Fajuthat berarti ada fa, ada jim, ada tha, ada ta. Zainabu berarti ada zai, ada ya, ada na, ada nun, ada ba. Lidudi berarti ada lam, ada dzal, ada wawu, ada dal. Di sini kan ada wawu, termasuk di sini ghisyawah ada wawu. Syamsin yaitu juga ada shin, ada mim, ada sin lagi. Setiap ada tak marbutah yang diawali oleh huruf-huruf yang tergabung dalam fajuthat Zainabu lidudi syamsin dan berharakat fathah, maka harakat fathahnya itu dibaca dengan imalah ketika waqaf. Ada satu lagi, ada huruf-huruf yang tergabung pada kalimat akhar. Ada hamzah, kaf, ha, dan ra. Tapi ada persyaratan, yaitu syaratnya apabila didahului harakat kasrah asli atau didahului huruf ya sukun. Walaupun demikian ada yang menyebutkan secara umum, pokoknya walaupun tidak ada harakat kasrah, tidak ada ya sukun, tetap diimalahkan. Oleh karena itu seperti misalnya mutahharah itu ada yang membaca dengan imalah, ada yang tidak dibaca, ada yang membaca dengan tidak imalah. Ada dua wajah gitu. Itu tentang imalahnya ghisyawah. Kemudian kalau kita melihat kepada kalimat ghisyawatun, kalau diwasalkan maka terjadi adanya hukum nun tanwin bertemu dengan wawu. Ghisyawatu walahum. Ini nun tanwinnya
ghisyawatun itu menurut hukum jumhur ulama harus dibaca dengan idgham yang disertai dengan izharul gunnah. Artinya menampakkan gunnah, ada gunnahnya gitu. Ghisyawatun walahum, gitu. Ada gunnahnya, ada penampakan gunnah. Tetapi ada satu riwayat yang sahihah juga. Riwayat sahihah dari bacaan Imam Hamzah, riwayat Khalaf, itu harus dibaca dengan idgham tanpa disertai gunnah, sehingga bisa menjadi akan menjadi ghisyawatu walahum adabun azim. Itu riwayat Khalaf. Oleh karena itu betapa teledornya kita kalau kita membaca Al-Quran tanpa memberikan guna-guna yang dalam riwayatnya demikian detail, demikian rumit ya. Kemudian kita dengan enaknya membaca ghisyawatu walahum adabun azim, itu artinya sama sekali tidak ada perhatian terhadap pengagungan atau pemeliharaan terhadap bacaan Al-Quran. Padahal para ulama sudah repot-repot menelusuri riwayat yang membaca dengan guna itu siapa, riwayat yang membaca tanpa guna itu siapa. Ada di sini sampai disebutkan para ulama demikian rupa. Ternyata kita sangat teledor di dalam membaca Al-Quran. Itulah perbedaan-perbedaan di kalangan para ulama tentang bacaan Al-Quran pada ayat ke-7 surat Al-Baqarah ini. Barangkali supaya lebih jelas, kami akan memberikan contoh-contoh bacaan yang sahihah saja di dalam ayat yang ke-7 ini. Misalnya bacaan Ibnu Katsir saja mungkin ya. Ibnu Katsir dulu, bacaan Ibnu Katsir yang ada di dalam ayat ini. Barangkali ada mim jama', ada mad munfasil. Bisa dipraktekkan oleh Ustaz Abdul Malik. Ustaz Abil Malik, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. Bacaan yang baru kita dengarkan ini yang dipraktekkan tadi bacaan Imam Ibnu Katsir. Tetapi ada yang sama riwayatnya dengan itu adalah Imam Abu Ja'far yang bacanya persis seperti itu. Demikian pula riwayat Qalun itu ada beberapa pilihan. Riwayat Qalun itu sebetulnya di dalam satu ayat ini bisa ada 4 wajah ya. Salah satunya adalah seperti bacaan Imam Ibnu Katsir tadi. Dalam bacaan riwayat Qalun itu bisa ambil jamaknya, bisa sukun, bisa sila. Ala absarim ini bisa dibaca dengan 2 harokat, bisa dengan 4 harokat. Ya. Mungkin satu lagi kita dengarkan bacaan menurut riwayat Warsh mungkin. Siapa ada ya Warsh ya? Dalam billahi minasyaitonir rajim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Iya. Kalau kita dengarkan tadi ada bacaan wa ala absarihim, alanya dibaca dengan ukuran panjang 6 harokat. Memang mazhabnya riwayat Warsh harus 6 harokat. Kemudian absarihim dibaca dengan taklil, yaitu imalah sughra tadi, bukan abse tapi absarihim. Kemudian kita dengarkan pula bacaan riwayat mungkin As-Susi mungkin ya. As-Susi.
Ustaz Khairul Anam mungkin. Surahnya Imalah. Absarihim, ya, Imalah. As-Susi. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Iya. Itu tadi bacaan As-Susi, salah satu riwayat dari Abu Amr ya. Itu bisa sama dengan bacaan riwayat Ad-Duri, salah satu wajahnya. Jadi bisa dibaca seperti itu, Ad-Duri seperti itu. Demikian pula kalau Ad-Duri Ali itu nanti alanya dibaca dengan ukuran 4 harokat. Barangkali kita mendengarkan sekali lagi mungkin dari bacaan Imam Ali Al-Kisai dengan riwayat Ad-Duri. Siapa ini? Iya, Ustaz Nahrawi. Iya, Ghisyawih, nanti kalau berhenti pada Ghisyawah itu nanti ada Imalah. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawih wa ala absarihim ghishawatu wa lahum 'adzabun 'adzim. Ini kalau Ali Al-Kisai itu kan ada Ad-Duri ya. Ada 2 rawi ya. Kalau riwayat Ad-Duri yang saya sebutkan itu Absarihim dibaca dengan Imalah tadi. Sama dengan Abu Amr tadi. Iya. Bisa diulang itu. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawih wa ala absarihim ghishawatu wa lahum 'adzabun 'adzim. Iya. Sebetulnya kalau kita melihat pada bacaan-bacaan yang sahih pun masih ada yang perlu kita perdengarkan, tetapi itu sudah cukup bagi para pendengar sebagai perbandingan dengan bacaan kita. Oleh karena itu barangkali kami cukupkan di sini. Insyaallah kita akan melanjutkan kembali pada pertemuan yang akan datang pada ayat berikutnya, ayat yang ke-8. Baik, pendengar sekalian, masih dari Pemuda Surabaya di ruang Arjuna. Saya Abil Malik akan menemani pendengar sekalian di acara interaktif seputar ilmu tajwid. Ikuti acara ini di program 1 99,2 FM atau program 4 585 AM. Di line telepon 031 5346 817. Dan bagi saya merupakan sebuah kebanggaan andai saja ada pendengar yang mau datang langsung ke studio, bisa bertanya secara langsung dan sekaligus ikut menyaksikan. Saya akan terima penelpon pertama di kalender yang ke-25. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Sawarno. Nggih, Suwarno. Monggo Cak Suwarno. Nggih, badhe tanglet ya, Nggih. Lafaz dunya kok mboten diwaca duya. Ngoten. Nggih, terus macam-macame wonten Al-Qur'an niku pinten ya? Maksudnya? Kados lafaz dunya, kados napa mawon maksud ngoten. Oh, sesama dengan dunia ngoten. Nggih. Ngoten nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Warno di Medoan Semampir menanyakan tentang kata dunia, kalimat dunia yai. Kenapa kok nggak dibaca idharul guna? Termasuk berapa contoh yang sama kasusnya dengan kata atau kalimat ad-dunya tersebut? Monggo yai. Iya, memang kalau kita melihat aturan secara umum, nun sukun atau nun tanwin apabila bertemu dengan huruf ya atau bertemu dengan huruf wawu dalam aturan umum ya,
ulama qurra itu dibaca dengan idgham bi gunnah, idgham yang bi izharil gunnah gitu. Kecuali bacaan Imam Hamzah riwayat Khalaf tadi yang membaca dengan idgham bila gunnah tadi. Itu aturan secara umum. Tetapi ada pengecualian untuk huruf nun sukun bertemu dengan wawu atau bertemu dengan huruf ya itu dikecualikan apabila berada di dalam satu kata. Sebab nanti akan mengacaukan kata huruf-huruf asal, ya. Karena kalau dalam satu kata kemudian hurufnya itu berubah, itu nanti hilang asal usulnya kata itu. Seperti dunya misalnya dibaca dengan duya gitu. Itu nanti akan hilang padahal asal katanya dana, ya. Ada dal, ada nun, ada zatul ya, ya. Dana atau wawu misalnya. Dunia bisa ada yang baca dengan wawu, ada yang baca dengan alif, ya. Sehingga akan berubah, asal hurufnya akan berubah menjadi daya, duya, kan dari kata daya asalnya begitu. Oleh karena itu dikecualikan di dalam Al-Quran huruf-huruf nun sukun yang bertemu dengan huruf ya atau bertemu dengan wawu, kalau dalam satu kata tidak boleh dibaca dengan idgham bi gunnah, harus dibaca dengan izhar agar supaya terjaga asal usul huruf dalam satu kata itu. Di dalam Al-Quran tidak banyak, hanya ada bunyan, bunyanun marsus, ya. Ada bunyan, ada ba nun. Kalau nanti bunyan dibaca buyan, nanti hilang asal usul dari huruf kalimat itu, menjadi hilang, nunnya hilang. Berbeda kalau misalnya nun ketemu ya di dua kata, itu nanti masih bisa dilacak gitu. Demikian pula di dalam Al-Quran ada qinwan, ada sinwan, ada. Itu saja di dalam Al-Quran yang dikecualikan untuk tidak boleh dibaca dengan idgham, tapi dibaca dengan izhar, sehingga nunnya akan dibaca dengan jelas tanpa harus hilang. Sedikit saja sifatnya tidak boleh hilang, ya. Termasuk misalnya dibaca sinwan, nggak boleh, tidak, karena nun itu harus dibaca dengan tanpa qalqalah misalnya. Iya. Baik Mas Warno, saya sampaikan terima kasih. Dan untuk yang lain saya masih tunggu di line telepon 031 5346817. Sekali lagi saya tunggu di line telepon 031 5346817. Saya terima di belakang Mas Warno. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama Mas? Supardi. Mas Supardi di mana? Dari Pamekasan. Monggo. Saya G. Mau nanya tentang huruf qalqalah yang didahului huruf mati. Qalqalah? Ya. Yang ditanyakan yang qalqalah maksudnya pengertian qalqalahnya. Baca qaf seperti innal Coba volume radionya dikecilin dikit. Tenang dulu, diulang lagi. Yang ditanyakan qalqalah yang didahului huruf mati, rupanya qalqalah yang innal ahda yang didahului huruf mati, huruf qalqalah adal. Terus cara membacanya untuk memperjelaskan huruf qalqalahnya itu bagaimana? Kan didahului huruf mati. Katanya Kiai, kalau huruf qalqalah harus tampak. Terima kasih. Innal ahda itu kalau waqaf gitu begitu. Innal ahda. Iya. Monggo Yai. Iya. Dari Pamekasan ya. Iya.
mungkin ya belum bisa menangkap secara keseluruhan maksud yang ditanyakan oleh Pak Supardi ya, dari Pamekasan. Tapi mungkin yang dimaksudkan adalah apabila innal ahda itu kalau diwakafkan itu dalnya itu kan huruf qalqalah, apa harus ditampakkan atau tidak? Sebetulnya itu sama dengan huruf-huruf qalqalah yang lain yang didahului oleh huruf sukun. Ya, banyak sebetulnya dalam Al-Qur'an. Kalb misalnya ya. Ahd. Nah, ini juga demikian. Maka huruf dal yang sukun karena wakaf ini harus diqalqalahkan, harus tampak qalqalahnya. Innal ahd. Itu harus begitu. Ahd, haknya juga harus jelas, dalnya juga harus jelas. Sama dengan apabila qalqalahnya lebih dahulu daripada huruf yang lain, misalnya fajr, itu juga qalqalahnya jelas, huruf setelah qalqalah juga ada agak jelas gitu ya. Nah, ini juga demikian, ada sebaliknya ini dal terletak di akhir, huruf qalqalahnya terletak di akhir, didahului oleh sukun. Innal ahd, sama dengan kalb. Iya, kalb sama dengan itu, ahd. Ada haknya harus jelas ini, karena hak itu adalah huruf khafi. Kalau hamznya tidak dijelaskan, hilang nanti, hilang akan menjadi huruf mat ya. Itu ad misalnya jadi huruf mat, hanya panjang jadi huruf mat. Haknya harus jelas karena hak itu adalah huruf khafi. Letak khafinya itu adalah hamznya itu. Kalau hamznya kurang, hilang huruf haknya itu, menjadi huruf mat. Iya. Lalu ya sifat-sifat yang lain itu masih juga terpenuhi samping qalqalah pada huruf dalnya tadi. Oh ya, huruf dal itu karena dalam keadaan sukun, sifat qalqalah itu harus hanya masuk pada huruf huruf qalqalah yang dalam keadaan sukun. Kalau tidak sukun, tidak ada qalqalahnya gitu. Sehingga mungkin yang harus ditampakkan di situ adalah qalqalah karena sifat lazimah itu, sifat yang harus ada pada huruf sukun. Iya. Terima kasih Mas Supardi di Pamekasan sana yang telah ikut bergabung di acara interaktif seputar ilmu tajwid. Saya akan kembali menerima telepon di belakang Mas Supardi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Radio dikecilin dikit Mas. Ya. Carahmat. Wonosari Gempol. Ya. Monggo. Mau tanya itu Pak Yai. Pak Sapi'i. Ya. Tadi Pak Yai mengatakan bahwa kalau kita membaca Al-Quran tidak tahu rawinya, ini berbahaya sekali. Iya, Yang kami tanyakan, bagaimana kalau ada orang membaca Al-Quran tapi tidak mengetahui rawinya, tapi bacaannya benar. Ini bagaimana? Perluan. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Safi'i di Wonosari Gempol Yai menanyakan, orang membaca Al-Quran sama sekali tidak tahu rawinya, tapi bacaannya betul sesuai dengan yang terharap atau sesuai dengan yang terrawi. Bagaimana Yai? Iya, kalau memang bacaannya benar ya tidak ada masalah. Jadi yang jadi masalah itu kalau bacaannya itu salah, tidak bisa dipertanggungjawabkan ya. Maka dia akan berdosa gitu aja kalau salah. Kalau benar tidak ada masalah. Memang begini, yang saya maksudkan bertanggung jawab itu apabila terjadi kesalahan. Kadang-kadang ada bacaan yang kurang teliti saja ya. Itu nanti nggak bisa dipertanggungjawabkan. Kurang teliti misalnya karena tidak tahu, riwayatnya nggak tahu, kemudian dia mempraktekkannya itu kurang teliti, misalnya tafkhimnya tidak dijelaskan ya, tarkiknya juga tidak dijelaskan, itu saja sudah salah. Itu nanti salahnya akan double
karena tidak belajar kepada seorang guru, berarti ya kalau bahasa kasarnya itu ngawur kan itu ya. Oleh karena itu kalau nanti ada gurunya tahu riwayatnya, itu nanti kan bisa dipertanggungjawabkan. Oh salah, oh guru saya yang salah, gurunya yang kena kan gitu. Nah, kalau yang tidak punya guru, nanti dia sendiri akan mendapatkan kesalahan double, kesalahan ngawurnya tadi. Iya. Iya. Minimal paling tidak ada yang bertanggung jawab kalau ada gurunya ya. Iya. Iya, baik Pak Syafi'i di Wonosari Gempol. Terima kasih sekali sudah ikut bergabung di acara ini. Saya akan terima kembali di belakang Pak Syafi'i. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Pak Abu Hasan dari Mojosari. Abu Hasan, Bapak Abu Hasan di Mojosari. Monggo Pak Abu Hasan. Iya. Ini saya mau bertanya ya. Nggih. Di dalam surat apa itu yang namanya Inna Anzalna fi Lailatul Qadar. Oh, surah Al-Qadar ya nggih. Iya, Al-Qadar. Itu ada yang membacanya itu Inna Anzalna fi Lailatul Qadar. Itu kan roknya itu hilang. Ngoten nggih. Apa itu diharuskan bekas roh itu jangan sampai hilang, itu gimana itu? Apa ya, kot itu aja atau kodir gitu? Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abu Hasan di Mojosari Yai, membaca surah Al-Qadar itu bagaimana yang betul atau yang benar sesuai bagaimana bacaan yang bersambung atau bersanad betul Yai, monggo ya. Bacaan Al-Qadar itu diakhiri dengan huruf ra. Huruf ra itu salah satu di antara huruf-huruf khafi sebenarnya. Huruf khafi, huruf yang khafi yang dimaksudkan huruf ikhfa maksud saya. Ikhfa. Huruf ikhfa bil ma'na al-jadid gitu ya. Ikhfa bil ma'na al-jadid, huruf yang disamarkan. Biasanya yang namanya ikhfa samar itu hurufnya menjadi kabur gitu ya. Kabur karena makhrajnya berubah, sifatnya berubah. Itu namanya ikhfa secara umum. Ada lagi ikhfa yang ikhfa bil ma'nal jadi, itu adalah hurufnya itu kabur bukan karena makhrajnya berubah, sifatnya berubah, hanya suaranya menjadi lirih gitu saja. Itu namanya huruf ikhfa bil ma'nal jadi itu. Ya, tapi ada persyaratan huruf-huruf ikhfa bil ma'nal jadi itu asalkan tidak didahului huruf qalqalah. Seperti wal 'asr. Nah, itu huruf ra-nya enggak begitu jelas. Ya. Tetapi kalau qadr itu harus ada huruf ra-nya, harus kelihatan ya. Harus lebih kelihatan begitu karena ada qalqalah. Nanti kalau tidak kelihatan dikira nanti hanya qalqalahnya saja, ra-nya hilang. Padahal yang namanya al-ikhfa bil ma'nal jadid itu bukan tidak ada sama sekali, masih ada suaranya. Ya, masih ada suara yang bisa didengarkan oleh orang yang ada di hadapan atau yang dekat. Orang yang dekat di hadapannya itu masih akan mendengarkan suara yang dilirihkan tadi itu ya, suara ikhfa bil ma'nal jadid seperti wal 'asr, ada ra-nya sedikit. Sementara yang qadr itu sama dengan wal fajr, ada harus ada suara ra-nya walaupun sedikit, harus kelihatan, harus terdengar suara huruf ra-nya itu. Iya. Baik, terima kasih untuk Bapak Abu Hasan di Mojosari. Saya akan memberikan kesempatan untuk yang lain ikut bergabung di acara interaktif seputar ilmu tajwid. Saya akan terima di belakang Abu Hasan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nggih, nama? Amin dari Jombang. Mas Amin dari Jombang, monggo Mas Amin. Yai, kami mau tanya surat yang berawalan huruf seperti alif lam Nggih. itu apa dapat diwasalkan dengan ayatnya? Kalau kita mohon kan bagaimana caranya? Pak Amin. Ada surat Pak Amin. surat. Pak Amin.
Suaranya sempat tenggelam lagi, hidup lagi. Coba diulang lagi mungkin. Diulang mungkin. Diulang lagi Pak Amin biar jelas Pak Amin, nanti biar menjelaskan, menjawabnya biar bisa jelas karena juga bisa dinikmati oleh orang yang lain. Diulang lagi Pak Amin. Hilang. Iya. Saya akan tunggu kembali untuk Pak Amin karena pertanyaan jadi belum jelas. Saya khawatir nanti ada salah paham yang dimaksud. Sebenarnya perkiraannya tadi ada Pak Fawatius Suwar alif lam mim itu apa disambung dengan ayat berikutnya, sepertinya begitu, cuma khawatir saja yang dimaksud salah. Saya akan berikan kesempatan kembali untuk Pak Amin ikut bergabung di acara interaktif seputar ilmu tajwid di line telepon 0315346817. Saya terima kembali di belakang Pak Amin. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nama? Pak Ahmad dari Surabaya Barat. Pak Ahmad di Surabaya Barat. Monggo Pak Ahmad. Ya, ini saya mau tanya mengenai hukumnya surat akhir dari Al-Fatihah itu. Nggih. Waladhdallin. Nggih. Itu yang saya dengar ya. Nggih. Sering dikasih ini hukum mat lazim atau mat wajib itu ya. Jadi 6 harokat ya misalnya. Lalu dibaca dengan 6 harokat. Nah itu pertanyaan saya. Sedangkan di depannya itu tidak ada hamzah. Hukumnya 6 harokat itu dari mana? Yang ditanya do-nya apa linnya? Iya kan tidak ada hamzah. Depannya kan tidak ada huruf hamzah itu. Gitu. Kok bisa jadi 6 harokat bagaimana itu? Kok bisa jadi 6 harokat? Gimana ceritanya? Ngoten nggih? Ya hanya itu aja, terima kasih. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ahmad di Surabaya Barat. Yai, monggo Yai minta penjelasan tentang itu, tidak ada hamzah kok bisa 6 harokat, dari mana Yai? Monggo. Iya. Huruf mat itu akan menjadi panjang karena ada 2 sebab. Ya. 2 penyebab perpanjangan itu, salah satunya adalah hamzah. Satu lagi adalah sukun. Ya huruf apa saja pokoknya ada sukun. Huruf yang disukunkan. Setelah mat ada huruf yang disukunkan. Nah itu akan menjadi panjang. Nah, bahkan kalau kita membandingkan antara hamzah dengan huruf sukun, huruf yang disukunkan, nanti itu lebih mutlak yang sukun itu. Kalau huruf hamzah, mat ketemu dengan huruf hamzah, itu ukuran panjangan di kalangan para ulama masih berbeda-beda. Ada yang 2 harokat, ada yang 4 harokat, 3 harokat, 5 harokat, 6 harokat. Itu kan kalau penyebabnya huruf hamzah. Tapi kalau penyebabnya huruf sukun, sukun itu ada 2. Ada sukun asli, ada sukun yang tidak asli. Kalau sukun asli itu mutlak, seluruh ulama qurra itu memanjangkan dengan ukuran 6 harokat, namanya mat lazim. Dinamakan lazim itu liluzumi maddihi bisitti harokat. Liluzumi maddihi bisitti harokat, karena wajib memanjangkannya itu 6 harokat. Nah, semua ulama qurra wajib memanjangkan 6 harokat. Ini kan mutlak, lebih panjang, lebih hebat lagi daripada hanya ketemu hamzah. Kalau ketemu hamzah bisa banyak macam, bisa 2, bisa 4, bisa 6. Kalau ketemu sukun asli itu harus dibaca dengan ukuran 6 harokat. Ini yang dhol. Coba itu kan kalau kita perhatikan setelah alif itu ada lam yang bertasydid. Lam bertasydid itu kan asalnya dua lam. Lam yang pertama sukun, lam yang kedua berharokat, jadi tasydid kan itu ya. Makanya dikatakan sukun di situ itu. Setelah mat ada sukun. Bahkan kalau kita melihat pada aturan hukum mat itu, kalau sukunnya itu bentuknya bentuk tasydid, maka mat lazimnya disebut mat lazim mutsaqqal, ya. Mat lazim mutsaqqal. Dan kalau mat lazimnya itu berada pada satu kalimat, maka dinamakan mat lazim kalimi mutsaqqal. Kebetulan di sini yang
matnya dan sukunnya itu berada dalam satu kalimat atau satu kata, maka disebut sebagai mat lazim kalimi mutsaqqal di sini. Ada pula yang berada pada huruf seperti alif lam, nah, itu ada mat lazim juga, tapi karena terjadi pada huruf disebut mat lazim harfi. Kalau yang ditanyakan itu mat ketemu sukun yang bol itu. Tadi kan diperjelas lagi oleh Ustadz Abil tadi, apa bolnya, apa linnya. Kalau linnya juga ada mat yang ketemu sukun juga itu. Hanya saja sukunnya sukun yang tidak asli. Aslinya kan lina, kan itu ada nunnya berharokat fathah. Karena waqaf maka nun berharokat fathah itu disukunkan. Nah, berarti kan sukunnya baru datang, bukan sukun asli. Maka disebut sebagai sukun aridi. Nah, kalau sukunnya aridi seperti ini, maka ukuran panjang tidak mutlak 6 harokat, bisa 2, bisa 4, bisa 6. Ya. Terima kasih Pak Ahmad. Saya masih akan beri kesempatan satu lagi di belakang Pak Ahmad ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Radio dikecilin dikit radionya, volumenya. Monggo. Nama? Mat Heri dari Jember ya. Jember. Sinten namanya? Mat Heri. Mat Heri dari Jember. Monggo Mat Heri. Ya. Ini masalah bacaan matopi iya ini. Nggih. Di dalam ilmu tajwid kalau ada wawu sudah doma itu kan dibaca matopi ya. Di soal Baqarah itu seperti ulaika ala hudam min rabbihim, yang ula itu kan ada wawu. Dibaca pendek kan tidak jatuh ada setelah doma. Tahu apa itu ya? Mohon penjelasannya. Nggih. Cak Mat Heri sampun? Ya sudah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Camat Heri dari Jember Yai. Mestinya kalau setelah doma ada waw sukun itu biasanya diistilahkan dengan mat tabi'i Yai. Tetapi ternyata pada ulaika itu ada waw sebelumnya sukun, ya ada doma, kok enggak termasuk mat tabi'i? Wawunya waw apa Yai? Monggo. Ya. Tulisan Al-Qur'an itu disebut sebagai rasum utsmani, sebagai kaidahnya. Al-Quran kalau tidak ditulis dengan rasum utsmani tidak boleh. Karena rasum utsmani itu adalah tulisan yang melestarikan tulisan yang pernah dibubuhkan oleh para sahabat yang pada waktu itu menulis langsung di hadapan Rasulullah dan disaksikan oleh Rasulullah. Maka tulisan-tulisan itu tidak dirubah. Nah, ternyata di dalam tulisan-tulisan itu, tulisan yang dibubuhkan oleh para sahabat itu ternyata ada huruf-huruf yang disebut sebagai huruf zaidah. Tulisannya ada wawunya, wawu yang tidak berguna, yang tidak, maksudnya tidak dibaca, tidak terbaca, disebut huruf zaidah. Kadang-kadang yang zaidah itu bukan hanya wawu, huruf alif yang paling banyak, huruf alif, huruf ya, huruf apa saja yang memang zaidah ya tidak dipakai, tidak dibaca, tidak terbaca. Kadang-kadang zaidah itu ketika waqaf itu berfungsi, kalau wasal tidak berfungsi. Kadang-kadang nggak berfungsi sama sekali. Waqaf pun nggak berfungsi, nggak waqaf juga nggak berfungsi. Ya, ini memang rasum utsmani harus diketahui ya. Sebetulnya bukan hanya orang-orang awam yang tidak mengerti. Kami pernah waktu di Mekah dulu itu ada musabaqah tilawatil Quran internasional. Kemudian kebetulan qori kita itu dari Indonesia, suaranya bagus, mengalahkan yang lain-lain, jadi favorit sebetulnya. Tapi ketika membaca ada tulisan yang termasuk kategori rasum utsmani ini, ada kata biaidin. Biaidin itu dalam tulisannya ya-nya double ya. Itu dibaca biaidin. Ya-nya double, dikira ya itu pokoknya ada ya harus panjang, padahal nggak boleh panjang karena ya yang satunya itu zaidah, ziyadah.
itu sampai mempermalukan negara itu kan yang disebutkan ini dari Indonesia kan begitu. Biasanya kalau di luar negeri itu seorang hakim itu berhak langsung mengingatkan kesalahannya. Ya kalau di Indonesia tidak diingatkan. Seorang qori yang tampil kemudian salah diingatkan. Sampai 3 kali diingatkan belum bisa membenarkan atau memperbaiki bacaannya. Sampai jurinya itu mengatakan anta lasta biqari. Kamu itu bukan qari. Padahal utusan Indonesia resmi. Itu salah satu contoh ya. Jadi kita harus mengetahui tulisan Al-Qur'an itu harus berdasarkan Rasm Utsmani. Lalu kita harus tahu apa sih ciri-ciri Rasm Utsmani itu. Di antaranya ada huruf-huruf zaidah. Iya. Baik, tampaknya waktu kita terbatas, jadi insya Allah kita akan temui kembali, saya temani kembali pendengar sekalian yang malam ini belum sempat bergabung. Insya Allah akan saya temani pada esok hari. Ikuti acara ini hanya di RRI Surabaya. Dan saya sampaikan terima kasih yang telah ikut bergabung, yang sudah bergabung pada kalender yang ke-25 ya. Yang ke-24 ya. Di Juli 2013 ada Pak Suwarno di Medokan Semampir, ada Bapak Supandi di Pamekasan, ada Bapak Sapi'i di Wonosari Gempol, dan ada Abu Hasan di Mojosari, ada Pak Amin di Jombang, ada Pak Ahmad di Surabaya Barat, dan ada Pak Mat Heri dari Jember. Seluruhnya saya sampaikan terima kasih. Pesan terakhir, carilah guru untuk bermusafahah, untuk memperkecil kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi, sehingga kita lebih selamat dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Saya Abil Malik mengucapkan terima kasih, mohon maaf, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.